Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi narju rahmatahu wa nakhsha azabah. Inna azabahu bil kuffari mulhiq. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin wa qudwatis salihin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas rahmat karunia Allah kita masih dapat menjalankan kehidupan kita ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah atas nikmat hidayah, nikmat taufik, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu untuk kita melanjutkan i'tikaf kita sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya juga akan kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI, dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan halaqah maghrib dari Masjid Raya secara langsung, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan rujukan kitab A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, karya Syekh Saleh Al-Munajjid, dan kita sudah mulai membahas tentang masalah ar-raja, yaitu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tentu melakukan hal-hal yang kemudian kita dengannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada pembahasan yang lalu adalah tentang bahwa seorang mukmin itu selalu dalam posisi antara al-khauf di satu sisi dan ar-raja di sisi yang lain. Di satu sisi seorang mukmin dalam keadaan takut kepada azab Allah, pada waktu yang sama juga dia tentu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mukmin takut kepada azab neraka, maka pada saat yang sama dia tentu mengharapkan nikmat surga. Jamaah rahimakumullah, yang lalu kita sudah mengangkat bahwa para salafus salih menyebutkan bahwa di antaranya adalah Abu Ali rahimahullahu ta'ala, bahwa rasa takut di satu sisi akan azab Allah dan rasa mengharapkan rahmat Allah di sisi lain, ini bagi seorang mukmin ibarat dua ekor. Apa dua ekor? Ibarat dua sayap burung, di mana kalau kedua sayapnya
bagus, maka burung pun terbangnya bagus. Tapi kalau satu sayapnya bermasalah, maka juga terbang burung bermasalah, tidak akan optimal dan seimbang. Apalagi kalau kemudian kedua-dua sayapnya bermasalah, maka ini tentu burung ini ada dalam masalah yang besar, karena dia tidak bisa terbang. Maka apabila ditimbang rasa takut kepada azab Allah di satu sisi, dengan rasa mengharapkan rahmat Allah di sisi lain, dalam diri seorang mukmin atau di hati seorang mukmin, itulah tadala, maka sungguh akan seimbang dia. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa penggabungan antara al-khawf wal raja' ini adalah merupakan cara Al-Quranul Karim di dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada umat manusia ini. Maka banyak ayat ketika menyebutkan al-khawf, maka pada ayat yang sama atau setelah ayat itu menyebutkan kemudian ar-raja. Ini sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Jamaah rahimakumullah, para ulama dalam kitab ini menyebutkan bahawa seyogyanya antara al-khawf dengan ar-raja' itu tadi, dia kalau ditimbang dalam hati seorang mukmin, dia adalah timbangannya akan sama. Tapi ada kalanya ar-raja' ini lebih kuat dia daripada al-khawf. Ada kalanya. Makanya di sini disebutkan, jamaah rahimakumullah, faminal ahwali allati yughallibu fiha al-'abdu janib ar-raja' ala janibil khawf. Di antara kondisi di mana seorang hamba yang beriman, tingkat harapan dia kepada ampunan Allah, kepada rahmat Allah itu lebih kuat daripada rasa takut. Ya. Maka di antara kondisi tersebut adalah disebutkan di sini, jamaah rahimakumullah, halul mauti, ketika seseorang mendekati kematian. Di sini disebutkan jemaah rahimakumullah, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadis dari Abu Hurairah ini yang diangkat oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, Nabi bersabda, lafaz dari Nabi maknanya dari Allah, karena ini hadis qudsi dan ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya, Allah mengatakan melalui lisannya Nabi Muhammad, saya ada di dalam sangkaan hambaku. Di dalam hadis yang lain dari Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu qala, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jal, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Ini ada tambahannya,
Dalam hadis yang ini riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini juga derajatnya adalah sahih, dan juga ini hadis qudsi. Saya ada dalam sangkaan hambaku, kata Allah melalui lisannya Nabi, falyadhun nabi ma syaa, maka hendaknya seseorang itu membuat sangkaan kepadaku apa saja yang dia inginkan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana para ulama memahami dua hadis ini? Aku ada pada sangkaan hambaku kepadaku. Ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis yang lain ditambahkan falyadhunna, maka hendaklah seorang hamba itu membuat sangkaan kepadaku masya'a, apa yang dia inginkan. Fa fil hadithaini taglibun limaqami ar-raja'i ala maqami al-khawf. Pada hadis ini disebutkan bahawa posisi ar-raja' itu lebih kuat daripada posisi al-khawf. Qala al-Karmani, Al-Karmani seorang ulama mengatakan dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, fihi isyaratun ila tarjihi janibir raja' al-khawf, bahwa hadis ini tadi menunjukkan bahawa tingkat ar-raja' pada hadis ini lebih kuat daripada tingkat al-khawf, rasa takut. Kita lihat bagaimana maksudnya. Wa qad qayyada al-ulama'u hadha at-taghliba bihalatil maut واستدلوا بحديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Para ulama telah mengikat tadi kapan waktu raja lebih kuat daripada waktu khauf, atau perasaan raja lebih kuat dari perasaan khauf, itu ketika orang mendekati kematian. Dihubungkan dengan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidaklah sekali-kali seseorang di antara kalian meninggal dunia, artinya ketika menjelang meninggal dunia, illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia itu dalam berbaik sangka kepada Allah. Karena hadis ini adalah sahih Muslim, maka di antara yang mensyarahnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fihi istihbabu tanbihi al-muhtadhar ala ihsani dhannihi billahi wa dhikri ayatir raja' wa ahadithil afwi 'indah wa tabshirihi bima a'addahu Allah subhanahu wa ta'ala lil muslimin wa dhikri husni a'malihi 'indah li yuhsina dhannahu billah subhanahu wa ta'ala
wa yamutu alaihi wa hadzal adabu mustahabbun bil ittifaq. Kata Imam Nawawi, hadis tadi, tidaklah sekali-kali seseorang dari kalian ketika dia mau meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, kata Imam Nawawi, adalah apa? Fihi istihbabu tanbihil muhtadhar. Hadis ini menunjukkan kepada sunnat untuk kemudian kita mengingatkan orang yang sedang sakratul maut ala ihsani dhannihi billah, untuk supaya dia berbaik sangka kepada Allah, wa dzikri ayatir raja, dan menyebutkan kepada dia dan membacakan kepada dia ayat-ayat raja, wa ahaditsal afwi indah, membacakan hadis-hadis tentang keampunan Allah, wa tabsyirihi bima a'adda Allah Subhanahu wa ta'ala lil muslimin, dan memberi kabar gembira kepada orang itu tentang apa yang disiapkan Allah bagi orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, wa dzikri husni a'malihi indah, dan menyebutkan amal-amal kebaikan orang itu, liyuhsina dhannahu billah, agar dia berbaik sangka di detik-detik daripada menjelang kematiannya, wa yamutu alaihi, sehingga dia meninggal dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal adabu mustahabbun bil ittifaq. Kata Imam An-Nawawi, adab seperti ini artinya ketika seorang sedang sakratul maut, maka kita ingatkan orang itu akan keampunan Allah, akan Maha Pengampun Allah, akan Maha Penyayangnya Allah, akan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang saleh, agar supaya orang ini meninggal dunia dalam husnudzan dengan Allah. Dan ini adalah merupakan adab yang disepakati oleh semua ulama, kata Imam An-Nawawi. Fa ihsanu dhanni billah matlubun daiman. Berbaik sangka kepada Allah tentu ini perkara yang selalu, ya, harus ada pada setiap orang yang beriman. Walakin tarjihar raja'i 'alal khawfi innama huwa liman hadarathul wafat wa aqbala 'ala rabbih, fahadha yanbaghi lahu an yughalliba janib ar-raja' 'ala janibil khawf. Tetapi menguatkan sisi ar-raja' daripada al-khawf bagi orang yang menjelang kewafatannya, ini adalah perkara yang penting dilakukan oleh seorang mukmin. Bahkan tadi orang yang ada di sampingnya yang hidup ini juga perlu melakukan hal-hal agar orang ini terbawa kepada husnudzan dengan Allah. Artinya apa? Mengharapkan akan keampunan Allah, mengharapkan akan rahmat Allah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu, kana ba'd as-salafi ya'muru banihi 'inda al-maut an yaqra'u 'alaihi ayatir rahmah. Maka sebagian ulama salaf, ini kalau kita sebut salaf, ya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in, menyuruh anak-anak mereka untuk supaya membacakan ayat-ayat rahmat, bukan ayat-ayat azab, ayat-ayat rahmat ketika menjelang kewafatan mereka. Jadi mereka
meminta anak-anak mereka nanti kalau saya menjelang wafat sakratul maut tolong dibacakan ayat-ayat rahmat, bukan ayat-ayat azab. Kenapa? Hatta takhruja ruhuhu wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya, sehingga ketika ruhnya terpisah dengan badannya, dengan jasadnya, dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarju an yaghfira lahu wa yarhamahu wa yataqabbalahu wa yastaqbilahu bil in'am. Sehingga dia tadi berbaik sangka kepada Allah, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan Allah terimanya sebagai hambanya, mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat-nikmat kepadanya, nikmat kubur, nikmat di mahsyar, nikmat surga. Kemudian diangkat contoh. Qila lisyafi'i qabla mautihi kaifa asbahta ya Aba Abdillah. Ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kaifa asbahta ya Aba Abdillah, apa kabar wahai Abu Abdillah? Laqabnya Imam Syafi'i, ada anaknya Abdullah, maka Imam Syafi'i juga dipanggil Abu Abdillah. Qala, Imam Syafi'i menjawab, asbahtu minad dunya rahilan, saya akan segera meninggalkan dunia ini. Walika'sil maniyati syariban, segera akan mati. Walisu'i fi'ali mulaqiyah, keburukan-keburukan daripada amal saya di masa di dunia akan saya pertanggungjawabkan, akan diminta pertanggungjawabannya. Wa 'alallahi warida. Ini Imam Syafi'i biasa sebagai penyair, ya, kalau menjawab sesuatu penuh dengan kesusastraan. Dan saya kepada Allah menuju, kembali kepada Allah. Fala adri ruhi ila jannatin tasiru fa uhanniha. Saya tidak tahu, kata Imam Syafi'i, apakah ruh saya ini menuju ke surga sehingga saya mentahniahnya, mengucapkan selamat, au ila narin tasiru, atau justru sebaliknya ke neraka ruh saya nanti menujunya. Fa u'azziha, maka saya menyampaikan belasungkawa. Thumma baka, selanjutnya Imam Asy-Syafi'i menangis. Wa ansha'a yaqul, setelah itu Imam Asy-Syafi'i membaca sebuah syair. Karena Imam Asy-Syafi'i ini penyair, maka beliau membacakan sebuah syair yang penuh dengan makna. Lamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi, ja'altu ar-raja minni li'afwika sullama, ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana afwuka a'zama. Ketika hati saya menjadi sempit, ja'altu ar-raja minni li'afwika sullama, maka aku menjadikan harapanku kepadamu sebagai tangga. Ta'azamani dzambi, sungguh banyak dan besar dosa saya.
falamma qarantuhu, ketika saya bandingkan, bi'afwika rabbi, dengan keampunanmu wahai Tuhanku, kana afwuka a'zama, sungguh keampunanmu lebih besar lagi daripada dosaku. Ini salah satu contoh bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, artinya di detik-detik menjelang kewafatannya itu sangat-sangat memperkuat janibur raja, artinya sisi harapannya akan keampunan Allah, harapannya akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, kapan sisi ar-raja harus lebih kuat daripada sisi al-khauf, di mana ini pada tataran normalnya dia sesuatu yang seimbang tadi kita sebut. Kalau ditimbang antara raja dan khauf dalam hati seorang mukmin, dia itu seimbang bobotnya. Tapi ada kalanya ar-raja ini lebih kuat daripada al-khauf. Salah satu menjelang daripada meninggal dunia, agar supaya meninggal dunia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang, bahwa keampunan Allah lebih besar daripada dosa seorang hamba. Berikutnya adalah kata Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitab ini, kapan sisi ar-raja lebih kuat daripada sisi al-khauf. Inda qunutil ba'dhi min rahmatillahi bisababil dhunubi, ketika sebahagian orang putus asa akan rahmat Allah disebabkan banyaknya dosa dia. Kata beliau, qad yaqa'u ba'dun nasi fil qunuti min rahmatillahi bisababi dhunubihi wa ma'asihi, fahadha mimman yughallabu fi haqqihi janibur raja, fayudhakkar bi'afwillahi wa maghfiratihi, wa anna at-taubata tajubbu ma qablaha wa ghaira dhalika. Ada kalanya sebahagian manusia ini putus asa akan rahmat Allah, akan keampunan Allah, ketika dia melihat dosa-dosanya begitu banyak. Maka dalam kondisi ini hendaknya orang ini memperkuat, dan orang lain juga mendorong untuk memperkuat dia sisi harapan akan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana taubat dia itu akan menghapus dosa-dosa dia yang telah lalu. Diangkat di sini sebelum nanti saya komentari sedikit. Qala Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Al-Munawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ini diangkat dari kitab Faidul Qadir, ar-raja'u wal khawfu fi qarnin, ay illam yaghlib al-qunutu wa illa far-raja'u awla. Rasa mengharapkan dan rasa takut itu ada di satu tanduk. Illam yaghlib al-qunut wa illa farraja'u aula.
Jadi ketika rasa putus asa itu yang kuat, maka rojaknya yang harus diperkuat. Rojaknya yang harus diperkuat. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini juga ya, walaupun tidak dijelaskan Syekh Saleh Al-Munajjid ya. Salah satu hal yang paling penting dipahami oleh tentu utamanya para ulama. Di sinilah Syekh Yusuf Al-Qaradawi menuliskan kitab Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah An-Nabawiyah. Bagaimana kita berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ya, hadis, makanya penempatannya dia harus tepat. Ada hadis ya, satu orang, ini hadis derajatnya sahih ya, dan ini cerita umat terdahulu. Ada satu orang telah membunuh 99 orang. Ini bukan dongeng, ini hak. Hadisnya sahih. Maka kemudian dia ingin bertaubat atas dosa sudah bunuh 99 orang. Datanglah dia kemudian bertanya pendapat seorang ahli ibadah. Katakanlah kita pakai bahasa ya, Syekh, saya sudah bunuh 99 orang. Sekarang saya mau taubat atas dosa-dosa saya. Apakah Allah terima taubat saya? Ini orang ahli ibadah, tidak ahli agama, tidak alim, tapi ahli ibadah. Tentu dia membayangkan ya, ada ayat Al-Quran ya, yang menyebutkan membunuh satu orang saja, faka'annama qatalan nasa jami'an, seolah-olah sudah membunuh semua orang. Ada ayat yang mengatakan siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka tempatnya di neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Satu orang. Ini sudah 99 orang dibunuh. Maka pastilah enggak akan diterima taubat karena banyak kali dosanya. Inilah yang disampaikan oleh ahli ibadah ini kepada orang yang sudah bunuh 99 orang. Maka apa yang terjadi? Dia bunuh lagi satu orang ini. Maka kemudian dia cari lagi orang lain untuk dia tanya pendapat. Bertemulah dia dengan orang alim ya. Maka dia sampaikanlah dosa dia sudah bunuh 100 orang. Pertama 99 tambah tadi ahli ibadah satu lagi. Sekarang dia mau taubat. Apakah Allah terima dosa-dosa dia yang begitu banyak kalau dia taubat? Kata orang alim ini, sebesar apapun dosamu, lebih besar lagi keampunan Allah. Allah tetap terima. Maka sekarang caranya apa? Kamu jangan pulang lagi ke kampung kamu, karena di situ orang-orang jahat. Kamu pergilah satu kampung di mana di situ hidup orang-orang saleh. Berangkatlah orang ini kemudian menuju ke kampung orang-orang saleh tadi. Di tengah jalan meninggal dunia orang ini, belum sampai ke kampung orang saleh tadi. Maka berebutlah dua malaikat. Satu malaikat yang mengazab karena dosanya sudah banyak kali. Satu malaikat yang akan memberi rahmat keampunan karena dia sudah taubat. Maka datanglah malaikat yang kemudian menyelesaikan ya, tarik menarik dua malaikat ini. Maka kemudian diukurlah dia lebih dekat ke mana.
setelah diukur lebih dekat ke tempat orang-orang saleh tadi, maka mendapatkan keampunan orang ini atas dosa-dosanya. Nah, hadis ini disampaikan kepada orang yang sudah membunuh orang lain lalu putus asa terhadap keampunan Allah. Dan dia tanya, saya karena emosi sudah bunuh satu orang, ini dosa saya besar sekali, bagaimana ada keampunan? Nah, ini hadis kita sampaikan. Jangan hadis ini disampaikan kepada orang yang mau bunuh orang. Saya palak kali, ada orang selalu dia jelek-jelekkan saya, ya, palak kali saya, ini mau saya habisi dia. Kayak mana kalau saya habisi dia, diterima enggak taubat saya? Oh, ada hadis, udah 100 orang aja diterima, apalagi satu orang, habisi terus. Ini salah letak. Ini salah cara meletakkan hadis. Kalau orang yang tadi bertanya, saya mau bunuh orang, maka yang harus kita sampaikan adalah ayat-ayat tadi. Membunuh satu orang di mata Allah seolah-olah membunuh semua manusia. Membunuh orang lain dengan sengaja, orang yang beriman, maka tempatnya di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Jangan. Nah, ini dia jamaah rahimakumullah. Nah, misalnya juga ada hadis. Ini juga orang terdahulu. Ada satu orang pelacur. Zina adalah minal kabair, dosa besar. Dia bukan sekali berzina, pelacur. Suatu hari dia melihat seekor anjing lagi. Anjing, binatang yang dalam mazhab Syafi'i najis ain. Sedang kehausan dan mau mati dia kehausan. Maka perempuan pelacur ini ambillah sepatunya, dan dengan itu dia turun ke sumur ambil air, diberikan kepada anjing yang mau mati kehausan ini. Dengan itu dia masuk surga. Ini hadis ini bukan dibilang kepada orang yang mau, aduh susah kali lagi pandemi ini ekonominya, kayak mana kalau saya melacur nanti habis itu waktu udah habis pandemi saya taubat lagi. Oh, enggak apa-apa kok, ya pelacur kasih air aja untuk anjing kehausan. Ini salah bilang, salah penempatan hadisnya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah tadi dikatakan ya, kapan kita memperkuat sisi ar-raja daripada al-khauf pada seseorang? Ketika dia putus asa daripada rahmat Allah, daripada keampunan Allah, itu kita perkuat dia bahawa kayak manapun besar dosamu, lebih besar lagi keampunan Allah. Nah, ini yang kita perkuat. Bagi orang yang belum buat dosa, mau buat dosa, apa? Kita perkuat. Ini di depan ini akan dibilang. Ke depan ini akan dibilang nanti kapan diperkuat sisi khaufnya. Maka orang-orang yang belum berbuat dosa harus diperkuat khaufnya. Atau orang mau akan melakukan dosa, diperkuat khaufnya. Jangan diperkuat rojaknya tadi. Enggak apa-apa, kamu kan masih muda, ya, nanti udah agak tua sikit taubat. Sekarang ambil aja punya ini, teken terus. Itu salah penempatan. Nah, ke depan ini jamaah rahimakumullah akan kita baca, wa minal ahwali allati yughallabu fiha janibul khaufi ala janibir raja. Kapan kondisinya sisi
rasa takut harus lebih dikuatkan daripada rasa raja. Jadi kalau rasa raja lebih diperkuatkan menjelang seseorang meninggal dunia, supaya dia meninggal dalam berbaik sangka kepada Allah bahawa Allah Maha mengampuni. Ketika seseorang putus asa akan keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita perkuat janibul raja'nya daripada janibul khauf. Maka ke depan akan kita lihat kapan kondisinya janibul khauf ini lebih diperkuat daripada janib ar-raja', di mana pada tataran normal ini kedua ini dia adalah sesuatu yang seimbang kalau ditimbang dari hati seorang mukmin. Karena waktu kita, jemaah rahimakumullah, insya-Allah nanti kita sambung. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.